Merintis usaha dari nol bukanlah suatu hal yang mudah. Ada rintangan dan ada hambatan, bahkan kita harus menghadapi yang namanya jatuh bangun. Tapi kalau udah jatuh, kita jangan sungkan untuk bangun. Kalau kita jatuh lagi, ya jangan nyerah. Kita harus bangun, kita harus tetap semangat, kita harus bangun. Kalau sudah jatuh, jangan tidur. Kita jatuh ya kita bangun lagi. Sebagai manusia, kita itu dituntut banyak tanggung jawab. Keluarga, orang tua, istri, anak, bahkan lingkungan kita. Kita harus bisa lebih. Kita harus bisa untuk menjunjung mereka. Kita harus bisa menghidupi mereka. Itulah tuntutan kita. Itulah tuntutan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu aja. Sukses kalau kita nggak berusaha, kalau kita takut. Sebenarnya kita takut itu, yang kita takutkan itu takut pada diri sendiri. Yang kita takutkan itu ya kadang-kadang kita takut gagal, takut modal, dan takut yang lain itu menghiasi di depan kita. Itu hal manusiawi lah kalau takut. Menurut saya hal seperti itu ya nggak apa-apa, kita sudah ditanamkan dalam hati kita. Tapi kalau kita seperti itu terus, kapan kita majunya? Seperti itu. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya dan simak videonya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza. Kira belum aktif. Faza Grosir Ecer. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman banyak pertanyaan, banyak gimana ya, yang harus saya jawab tapi belum sempat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman semuanya yang sudah mendukung saya, pokoknya terima kasih atas semuanya. Perkenalkan, nama saya Supri. Saya dari channel Faza Grosir Ecer, dan saya punya warung. Saya punya usaha kecil-kecilan di desa saya. Saya punya usaha sendiri, yaitu toko sembako. Namanya juga Faza Grosir Ecer. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saya terlahir dari keluarga yang mungkin dikatakan menengah ke bawah ya. Tapi itu adalah anugerah bagi saya. Itu adalah, kalau dilahirkan dari keluarga yang tidak punya, itu adalah takdir. Tapi kalau hidup kita, ya kita yang menentukan. Dan itu maaf ya Bu, takdir harus dicari. Menurut saya seperti itu. Takdir harus diusahakan ya. Entah itu bagaimana kata-katanya, seperti itulah. Saya itu lulusan SMP, teman-teman. Saya itu lulusan SMP, dan alhamdulillah saya itu disuruh sekolah oleh bapak ibu saya. Disuruh sekolah karena sudah nyaman dengan keadaan. Dulu waktu sekolah saya itu sudah belajar, sudah ikut membantu bapak dan ibu saya di pasar. Jadi ketika itu saya sudah nyaman. Setiap harinya saya mendapat penghasilan. Di situ kadang-kadang either pulpen, potelot, sewu telu, seperti itu, kapur barus, temiti, tembel panci, dan sebagainya di pasar. Itu hasilnya luar biasa menurut saya. Saya dulu sanggup sekolah itu Rp1.000, dan itu kalau ikut ke pasar paling penghasilan saya 10.000 sampai 15.000 bersih. Jadi saat itu saya itu berkepikiran kasihan dengan keadaan ekonomi bapak dan ibu saya. Jadi saya tidak melanjutkan sekolah, walaupun saya disuruh melanjutkan sekolah, tapi saya tidak melanjutkan sekolah. Jadi cuma sampai SMP. Tapi setelah lulus SMP saya merantau ke Jakarta. Pernah
saya merantau ke Jakarta 2 minggu di sana nggak tahan karena nggak ada pekerjaan, dan akhirnya saya pulang dan memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan dari 2003 sampai 2010 saya di Tamiang Layang. Saya pernah merantau ke Tamiang Layang. Saya di sana 4 tahun saya ikut jualan bakso. Bos saya baik sekali, orang Madiun, namanya Mbah Sagidin. Dan yang lain, waktu lain itu saya ikut kerja bangunan. Saya serabutan lah apa adanya, karena saat itu walaupun di situ banyak peluang pekerjaan yang gajinya sangat besar, di situ ada perusahaan dan menawarkan hasil yang sangat besar, tapi saya nggak diterima, soalnya saya lulusan SMP kan gitu. Nah, setelah saya merantau di Kalimantan, akhirnya saya pulang 2010. Saya ikut ngaji di pondok dan saya memutuskan untuk tinggal di rumah di pondok selama 5 bulan sampai 6 bulan kalau nggak salah itu. Akhirnya saya dapat istri. Awal usaha dulu ketika saya menikah dengan istri saya sudah merintis karir, yaitu dimodali oleh bapak saya dan ibu saya membuka toko kelontong, toko sembako. Tapi dalam keadaan seperti itu saya di keadaan itu saya 2010 akhir 2011 dimodali, dan saat itu saya banyak orang yang namanya usaha, apalagi tempat usaha saya adalah di desa, teman-teman. Jadi kalau kita usaha kiri kanan pengusaha sebelumnya itu kan otomatis ya seperti itulah, paham sendiri ya. Nah, tapi kita bertahan dengan keadaan dan sebagainya. Dari 2011 itu yang pengelolaan toko adalah istri saya masih kerja serabutan apa adanya, ya ikut ke pasar, dan apa adanya lah saya kerjakan. Pokoknya yang penting menghasilkan saya ikutin gitu kan, karena sudah menghidupi anak orang gitu. Dari 2011 awal istri saya membuka toko sembako, akhirnya 2013 habis modal dan saya harus mencari modal lagi, dan akhirnya tidak, ya namanya modal itu susah, jadi kita belum menemukan jalan ya. Kita baru belajar juga yang namanya usaha sendiri. Kita biasanya usaha sendiri di pasar ya seperti itu, kita usaha sendiri ikut orang seperti itu. Akhirnya saya 2013 saya usaha istri saya bangkrut karena banyak dihutang orang, banyak mogok di orang. Ya, yang kebanyakan kalau rata-rata usaha di desa seperti itu. Ya, untuk makan juga sih. Walaupun kita makan masih ikut orang tua, kadang-kadang kan ikut orang tua, walaupun masih satu rumah dengan orang tua. Itu akhirnya 2013 bangkrut, dan akhirnya dimodali lagi oleh bapak saya dan ibu saya. Dimodali lagi dengan modal 2.700.000 kalau nggak salah, tapi bentuk dagangan ya. Dan bentuk dagangan itu saya dimodali itu dengan ya kita bayar, tapi kita kan nggak punya modal, jadi dimodali dengan dagangan dan harus kita bayar, jadi modal jalan lah. Setelah itu 2015 saya berkeinginan untuk membuat gubuk, membuat rumah. Itu saat itu saya mengingu kambing itu 10 ekor saya jual habis untuk membuat rumah, dan isinya toko juga habis. 2015 awal 2015 habis karena untuk pembuatan rumah yang sekecil ini ukuran 6 kali 9 itu habis semuanya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk merantau lagi ke Kalimantan, karena saya dulu pernah nyaman di Kalimantan, merasakan nyaman, dan akhirnya saya merantau lagi di Kalimantan. 42 hari saya di Kalimantan, saya nggak betah karena anak saya baru balita, bisa nitip itu. Saya dikirimin fotonya langsung besoknya gitu saya pulang. Selama 42 hari
saya merantau akhirnya nggak betah, akhirnya pulang dan memutuskan untuk usaha di rumah. Tapi usaha di rumah kita belum menemukan jalan, kita masih compang-camping. Dan istri saya tanya, saya dari Kalimantan tidak mendapat apa-apa, soalnya dari sana aja yang menyangoni saya itu tetangga-tetangga yang ada di sana, dari bule saya dan dari orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang menyangui untuk bisa pulang ke Jawa. Soalnya saya nangis di sana itu. Ingat dikirimi fotonya anak saya. Waktu dulu kita belum ada WhatsApp dan sebagainya, kirimnya lewat MMS itu loh. Dikirim dari situ, akhirnya tak buka, ya Allah, saat itu luar biasa rasanya itu, ya langsung ingin pulang. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk di rumah, dan itu saya jualan di pasar lagi karena kita masih bingung mau usaha apa di rumah kan gitu. Kita usaha di pasar lagi, kita ngambil dagangan dari teman saya, kita ngambil dagangan, dan kalau sudah jadi uang kita bayar karena kita belum punya modal. Akhirnya saya tanya pada istri saya, apa masih punya uang atau tidak kan gitu. Bu, masih punya uang enggak? Kalau masih punya uang tak mintanya gitu. Masih berapa? 400.000. Nah, dari 400.000 itu saya kembangkan. Ini uangnya dari istri saya. Saya kalau memanfaatkan uang ini tidak sebaik mungkin, saya pastinya malu kan gitu. Gengsi kan, namanya seorang lelaki yang harusnya menghidupi keluarga, tapi saya minta dengan istri saya. Soalnya saat itu emang saya nggak punya uang kan gitu. Setelah saya minta uang dari 400.000 dari istri saya belikan satu item barang. Dan ketika toko yang semula dikelola istri saya itu saya minta. Jadi istilahnya apa ya, walaupun itu kita sama-sama suami istri, tapi saya minta izin sama istri saya, Bu, tokonya saya buat usaha ya, aku minta doanya semoga sukses, gitu aja kan gitu, cara istilah gampangnya gitu. Nah, awal mulanya seperti itu teman-teman. Dari modal 400.000 itu saya mulai merintis usaha saya dari barang, satu item barang. Terus dari satu item barang itu saya buka dari pagi sampai malam, walaupun cuma satu item barang. Kalau habis barang itu saya belanja lagi. Dari 400.000 saya kembangkan menjadi itu, mendapatkan barang yang sedikit, dan akhirnya semakin bertambah. Akhirnya usaha saya berkembang. Alhamdulillah, dari satu item barang bertambah. Dan perkembangannya, cara mengembangkannya, itu jaga satu item barang itu dari pagi sampai malam. Itu saya sambi titik koral, apa itu membuat koral batu kecil-kecil. Ini kan di dekat saya ini dekat sungai kan, jadi kita ngambil batu dari sungai, kita bawa pulang, ngambil pasir sendiri kita bawa pulang, sambil menunggu satu item barang itu, sambil menunggu toko. Jadi kita nggak istirahat cuma nunggu gitu, enggak, kita sambil beraktivitas. Apapun aktivitas saya mungkin bermanfaat untuk masa depan saya kan gitu. Jadi saya ngambil batu, setelah saya kumpulin batu saya tutuk, saya apa sih, tak pukuli loh, saya hancurkan menjadi koral kecil-kecil itu. Dari pagi sampai malam ya cuma enggak itu aja, kita gantian sama istri. Kalau saya sibuk di luar, saya ngarit dan sebagainya, itu istri saya yang nunggu toko. Jadi malamnya, dari malam itu saya buat, kalau waktunya luang saya buat itu nitik watu, saya buat seperti itu. Paginya ntar saya buat usung wedi, usung batu. Kalau siang seperti itu, dari sungai saya bawa pulang. Nah akhirnya alhamdulillah usaha saya berkembang. Dari perkembangan dagangan saya itu sedikit dan sedikit. Jadi pengusaha itu nggak harus modal banyak. Menurut saya kalau cara seperti itu merintis, ya mungkin cara saya ini cara yang orang yang bodoh. Soalnya saya nggak sekolah, saya nggak mempunyai manajemen yang bagus untuk menjadi pengusaha. Tapi saya yakin usaha saya akan jadi. Soalnya ketika saya mengadep satu item barang,
satu item, di satu item barang itu, besok seumpama ada orang tanya, Ombok ya sambil jualan rokok, Ombok ya sambil jualan sabun, gitu kan. Dari situ saya tergugah, jadi saya bagi modalnya, jadi itunya tak kurangin, ini tak beliin rokok, ada modal sedikit lagi tak tambahin rokok, ada apa itu, ada hasil sedikit lagi buat tambahan modal. Besoknya lagi kalau ada orang tanya, pasti tak catat satu. Seumpama ada yang tanya, ada ini, ada telur, ada minyak goreng, dulu belum jualan telur, sampai lama saya belum, sampai beberapa tahun kemudian baru jualan telur, soalnya banyak yang tanya. Pokoknya ada rokok, ada korek, terus besoknya lagi ada yang tanya apa gitu, saya carikan, saya catat satu persatu, satu item barang saya catat, dan besok saya carikan. Kalau jualan mie enak loh ini kan gitu, sambil buat mie enak loh, kalau malam sambil nongkrong di sini nemenin kamu nidek koral gitu. Akhirnya saya saran dari orang-orang terdekat, orang-orang pelanggan kita itu adalah yang membangun kita. Jadi orang-orang seperti itu juga sangat berjasa pada kita, yaitu menurut saya sangat berjasa karena membangun kesuksesan kita. Dari situ satu item, dua item barang lambat laun sampai 2018, alhamdulillah saya bisa 3 tahun ya, udah 2 tahun jalan itu, alhamdulillah barang saya sudah mulai lengkap. Nah ini ada foto-fotonya, walaupun ini cuma foto ya. Nah seperti ini mulai udah agak penuh 2016, 17, 18, alhamdulillah sudah mulai agak penuh toko saya mulai ada ramenya. Dan saya 2018 memutuskan untuk membuat toko ini, membuat toko dengan ukuran 9x7. Ini menurut saya juga gokil, gimana ya bahasanya, menurut saya ini lumayan rumit. Soalnya saya minta izin dengan bapak saya, Pak saya punya Pak seandainya tanah ini tak minta, terus bapak saya mertua, terus tak pinjam atau tak minta, saya mau buat gudang di belakang toko saya gitu. Saya minta izin sama bapak. Loh, itu sudah rancangan dari dulu, saya itu udah kepikiran. Berarti besok kudu pacak, besok kamu itu harus mulai nyemplong. Padahal besok harus mulai nyemplong itu hari Minggu Pahing kalau nggak salah. Besok harus mulai nyemplong itu, saya itu belum punya apa-apa, belum punya uang, belum punya apa-apa. Yang saya punya adalah dagangan. Itu ini saya sudah terlanjur izin sama bapak saya, sedangkan saya belum punya apa-apa. Gimana nih, satu malam itu rapat dengan istri saya, Bu, piye iki? Kita kebingungan. Kita punya kotak kecil. Nah, ini loh tempatnya, ini loh sosis. Ini kita punya kotak, ada tempatnya sosis, ada apa-apa gitu. Saya itu paling hobi nabung sergap itu kalau ada uang recehan. Dulu itu saya suka recehan 1000-an, mana ya, logam baru 1000-an itu loh. Ini enggak ada sih. Logam baru 1000-an, nah jelas nggak ada. Yang kecil, yang segini itu kalau dapat uang yang gitu tidak saya buat jujur. Jadi itu tak tabung mulai dari awal jualan ya. Saya itu nabung mulai awal jualan itu sudah saya ya enggak awal sih, ya sudah banyak dagangan sih, tapi cara nabung saya itu nggak mikir. Jadi tak tabung, kalau dapatnya sehari itu 5.000 yang cerik itu ya tak tabung 5.000. Kalau sehari itu dapat 100.000 yang cerik itu ya tak tabung 100.000. Kalau cerik itu umpamanya, tapi nggak jarang sih nabung sampai 100.000. Itu selama saya kumpulkan selama 2 tahun
itu hasilnya saya buka malam itu juga sama istri saya, itu hasilnya 3.100.000 berapa gitu, 3.100.000. Akhirnya itu buat modal membuat toko ini. Kita modalnya cuma itu aja, kecuali pasir yang saya angkut dari sungai sendiri itu tadi, dan apa itu, ada kambing juga, saya sambil memelihara kambing lagi itu, terus koral yang kita buat sendiri itu tadi. Nah, dari situ kita jalan nih. Besoknya kita belikan, hari Minggu kita mulai kita mulai buat toko, buat lokasi ini kita cemplong hari Minggunya. Di hari Minggunya kita mulai nyemplong toko. Hari Senin kita belanja kawat dengan uang 3.100.000. Dapatnya berapa lonjor gitu. Ya kita yang punyanya cuma itu, ya sudahlah gitu. Jadi tuntutannya ketika itu rumit sih, gimana ya, belum ada semen, belum gitu. Nah akhirnya kita belikan semen hasil penjualan hari ini. Umpama kita ada hasil hari ini bisa beli semen 2, ya kita belikan semen 2. Jadi kita sambil nggarap sendiri. Itu hasil saya kerja di Kalimantan, itu saya manfaatkan untuk membuat toko. Jadi membuat toko ini hampir semuanya, 90% saya sendiri yang buat. Kalau tukang itu, urusan tukang itu adalah menggor kasih siku, terus ngukur apa gitu. Kalau yang lainnya kita garap sendiri dengan keluarga. Ada tetangga, ada keluarga, ada bapak, ada gitu, bantuin kakak itu, bantuin pembuatan toko. Jadi ya lumayan capek, walaupun dari pagi sampai pagi lagi, kadang-kadang saya itu nggak tidur. Ya itulah yang saya jalankan sampai sekarang ini, sampai jam 4 kita belum tidur, kita juga masih menggarap nota. Soalnya ya pengalaman seperti itu, seandainya kita sudah merasakan nikmatnya yang diberikan dari Yang Maha Kuasa, janganlah kita semena-mena. Jadi kita tetap pada jalurnya, walaupun kita sudah bisa tidur, tapi kita masih banyak pekerjaan, ya kita kerjakan dulu. Kita nggak takut untuk melek selama 24 jam. Pada awalnya dulu saya itu ragu ingin membuat toko sembako di desa lagi. Jadi awal itu dibayang-bayangi rasa takut, opo iya kita itu membuat toko sembako mungkin bisa menghidupi anak istri. Nah kalau kita membayangkan hal yang seperti itu, kita nggak jalan semuanya. Jadi menurut saya, untuk teman-teman, ini mental seorang pengusaha itu harus, pengusaha itu kadang-kadang kita dapat dari keturunan ya, menurut saya loh ya, gitu. Kadang-kadang kita dapat dari keturunan mental pengusaha, kita dapat dari keturunan, atau kita dapat dari pergaulan, lingkungan, atau teman kita itu pengusaha. Bapak saya adalah seorang pedagang, dan saya berarti kan keturunan pedagang. Nah, jadi di situ ada jalur darah, ada jalur tersendiri. Tapi kalau jalurnya dari teman atau lingkungan, kalau kita berteman dengan orang kalau kita berteman dengan pedagang, kita berteman dengan seorang pengusaha, mungkin nggak akan menjauhkan kita dari situ. Awalnya sih nggak ngeh, karena kebanyakan orang itu entah itu bully atau itu gimana ya. Lah kamu itu mau mendirikan usaha di situ, di kiri kananmu sudah banyak pengusaha, di kiri kananmu sudah banyak toko, masa kamu mau mendirikan di situ, mau jadi apa kan gitu. Yes, masukkanlah buat saya, penyemangat buat saya. Kalau temen gini loh,
seumpama saya berteman dengan seorang pedagang, itu mungkin saya juga akan menjadi pedagang gitu. Contohnya jenengan jika sering melihat motivator atau sering melihat apa ya, video-video, kan ada kan ketertarikan video-video dagang dan sebagainya, video-video orang yang sukses menjalankan bisnis seperti itu ada kan ketertarikan, rasa ingin seperti itu loh maksud saya. Itu dari segi teman. Nah, kalau dari keturunan, saya emang keturunan dan saya keturunan pedagang yang mulai dari nol, dan saya harus siap bangkit. Dan mungkin nggak cuma nol ya, dari minus saya itu, dari minus, dan saya harus bangkit. Tapi kalau dari segi teman itu, contohnya gini nih, saya itu bukan keturunan kiai, saya itu bukan keturunan dari orang yang pinter, saya bukan keturunan dari orang alim, saya keturunan dari orang biasa. Tapi ketika saya berteman dengan, saya punya teman di pondok banyak, kita dekat pondok, soalnya dari dulu kita pergaulan kita dengan orang di sekitar sini. Alhamdulillah, dulu yang nggak kenal sama sekali dengan namanya sholawat, sampai sekarang alhamdulillah saya seneng namanya sholawat, dan saya bisa kumpul dengan orang-orang seperti itu kan karena teman gitu loh. Maksud saya, rasa itu akan tumbuh dan rasa itu akan menyatu dengan kita sejalan dengan berjalannya waktu. Itu akan membangkitkan semangat kita untuk mencintai apa yang mereka cintai. Jadi kalau kita berteman dengan yang seperti itu, kita akan ikut seperti itu juga gitu loh. Saya berteman dengan orang-orang baik, alhamdulillah. Saya berteman dengan orang-orang baik, saya di lingkungan baik, alhamdulillah. Dan nah seperti itu loh, maksud saya, jika berteman dengan orang yang baik, mungkin kita akan menjadi baik. Kita berteman dengan seorang pedagang, mungkin akan membawa kita ke arahan seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ingin menjadi pengusaha, jangan takut untuk melangkah. Kita wajib mencobanya. Gagal bukan gagal, kesuksesan yang tertunda seperti itu. Untuk tips dan trik jadi pengusaha, kita adalah pelaku usaha. Pelaku usaha itu kadang gini, suksesmu itu karena nurun si A, suksesmu itu karena kamu niru si B. Kalau kita nggak niru, lebih baik meniru dan sukses daripada tidak meniru dan tidak sukses sama sekali gitu loh. Meniru bukan suatu hal yang salah ya, menurut saya gitu. Jadi teman-teman, jadi meniru, walaupun meniru dan berhasil sukses, itu sesuatu yang luar biasa. Awalnya dulu saya itu juga ragu untuk menjalankan usaha seperti ini, grosir ecer yang terletak di desa. Itu sangat ragu, soalnya kiri kanan saya banyak pedagang yang sudah besar, banyak pedagang yang sudah lebih dari saya. Itu membuat saya minder, tapi tidak menyurutkan semangat saya. Nggak ada salahnya kita mencoba, walaupun di kiri kanan, depan dan sebagainya banyak pengusaha, tapi yang namanya rezeki orang itu beda-beda. Semua usaha bisa kita tiru, tapi kalau yang namanya rezeki itu udah ada garisnya sendiri-sendiri. Saya yakin sekali itu, dan akhirnya saya bisa berjalan sampai sekarang. Untuk teman-teman dari kalangan muda ini, kalau bisa manfaatkan waktumu sebaik mungkin dan merintis usahanya dari sekarang. Entah itu usahanya apa, yang penting halal dan menuju yang lebih baik. Jadi nggak ada salahnya untuk merintis karir dari sekarang, mencari jati diri kita, mencari kesuksesan mulai dari nol, dari usia kita muda. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, sukses selalu.